Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa bertatap muka online secara langsung karena di jam yang sama, di saat kita berkuliah secara online, saya harus menghadiri acara sidang terbuka teman S3 saya ya, teman-teman. Jadi mohon maaf sebelumnya. Kemudian ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Hari ini kita adalah pertemuan ke-15, akan tetapi kita masih ada hutang satu pertemuan ya, teman-teman. Ada hutang satu pertemuan untuk perkuliahan. Jadi pertemuan kali ini adalah pertemuan dengan materi terakhir yang akan saya jadikan soal di UAS nanti. Nah, untuk mekanisme UASnya seperti apa, nanti saya akan jelaskan di pertemuan kuliah pengganti yang akan saya jadwalkan pada hari Senin jam 8 pagi. Oke, teman-teman. Jadi nanti kan setelah sesi 15 berakhir kan kita diberi kesempatan untuk kuliah pengganti ya, teman-teman. Nah, di kuliah pengganti tersebut di hari Senin jam 8 kita akan berkuliah secara online untuk kuliah penggantinya dan link Zoom-nya nanti saya akan berikan di WA grup kelas gitu ya di mata kuliah. Jadi tunggu saja untuk apa namanya link Zoom-nya. Nah, kemudian saya daftarkan dulu teman-teman untuk KP-nya atau kuliah penggantinya sebentar. Oke. Nah, saya jadwalkan oke yang ini ya. Oke. Nah, kan minggu ini kan kita minggu ke-15 ya. Kemudian kita masih ada hutang satu. Ya, nanti kita akan kuliah di minggu KP saja. Nah, kemudian untuk tanggalnya yaitu tanggal 26, teman-teman. Tanggal 26 Januari 2026 hari Senin, jamnya jam 8. Perkuliahannya adalah secara online. Nih. Oke, saya sudah jadwalkan untuk kuliah penggantinya hari Senin tanggal 26 Januari 2026 jam 8. Gitu ya, teman-teman. Kemudian juga untuk absensi pada sesi perkuliahan online kali ini, saya akan jadikan absensinya itu mahasiswa yang mengumpulkan tugas di sesi 15. Jadi saya sudah apa namanya submit tugas juga di web kuliah dengan materinya juga di sesi 15. Nah, ini dia ada file yaitu materi kita hari ini, kemudian juga ada assignment atau latihan soal di sesi 15. Nah, yang saya akan jadikan absensi adalah mahasiswa yang tepat waktu mengumpulkan latihan soal sesi 15-nya sesuai dengan jadwal yang sudah saya setting di latihan soal sesi 15 di web kuliah tersebut. Jadi teman-teman nanti bisa lihat kapan deadline waktunya dan jika ada teman-teman yang tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan tanggal selesainya, saya anggap bahwa teman-teman tidak hadir dan tidak terabsen di sesi 15. Jadi absensi ya, saya akan lihat dari mahasiswa yang mengumpulkan latihan soal sesi 15. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu informasi awal yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke materi perkuliahan kita. Itu ya, jadi harap diperhatikan teman-teman untuk pengumumannya. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke materi. Jadi materi kita hari ini adalah materi terakhir. Jadi untuk kuliah pengganti nanti mungkin kita hanya berdiskusi bagaimana teknis UAS itu dilaksanakan dan juga membahas terkait kisi-kisi soal apa saja sih yang akan saya jadikan soal untuk UAS nanti. Gitu ya, teman-teman. Oke.
Saya share screen. Nah, ini dia. Jadi materi terakhir kita hari ini adalah terkait Saat dengan ini pukul manajemen 14. risiko kredit dan operasional perbankan. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat pengertian risiko kredit itu apa sih? Yang pertama, menurut Otoritas Jasa Keuangan, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Gitu ya. Jadi risiko kredit itu kalau kemarin kan kita bahas terkait bagaimana perhitungan kredit, ya kan? Nah, kalau kita bahas terkait risiko kredit, menurut OJK, risiko kredit itu adalah potensi. Potensi akibat dari kegagalan pihak lain, dalam hal ini nasabah perbankan, nasabah kredit ya, yang tidak sanggup memenuhi kewajibannya kepada bank sehingga tidak sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati. Bisa saja bayarnya telat, ataupun yang paling parah adalah gagal bayar. Gitu ya. Kalau bayarnya telat mungkin hanya dikenakan denda. Kalau misalnya sampai gagal bayar, mungkin agunannya atau misalnya kolateral atau misalnya jaminannya akan disita oleh bank. Gitu ya. Bisa bisa rumah, bisa mobil dan seterusnya. Nah, itu risiko kredit menurut Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ada juga menurut seorang peneliti, yaitu yang diteliti oleh Ahmad dan Arif, risiko kredit adalah kalau misalnya dilihat dari definisinya atau penelitian yang dilakukan di negara-negara seperti Australia, Prancis, Jepang, dan Amerika Serikat, gitu ya, yang mewakili negara maju. Kemudian juga di dalam penelitian ini juga risiko kredit juga diteliti di India, Korea, Malaysia, Meksiko, Thailand yang mewakili emerging country. Emerging country di sini adalah apa namanya negara-negara berkembang ya, jadi bukan belum menjadi negara maju. Kemudian juga variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah efisiensi manajemen, kemudian juga profesi kredit, rasio LDR, atau loan to deposit ratio, ada juga leverage, modal regulasi, dan biaya dana. Nah, kemudian di dalam penelitian ini juga dibahas risiko-risiko apa saja sih yang misalnya bisa berpotensi untuk misalnya nasabah mengalami gagal kredit. Nah, kalau di dalam laporan keuangan itu rasio-rasio yang bisa digunakan sebagai indikator dari risiko kredit yang tadi ya, ada LDR, leverage, dan seterusnya. Nanti kita bahas di dalam proses perhitungan. Oke. Kemudian juga secara umum, pengertian risiko kredit di sini yaitu temuan menarik penelitian yang tadi gitu ya, yang dilakukan oleh Ahmad tadi, yaitu modal regulasi berpengaruh signifikan sebagai determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit. Nah, khusus negara emerging market atau negara berkembang, faktor kualitas manajemen ternyata menjadi faktor penentu risiko kredit. Nah, di sini kalau faktor manajemen itu berarti ada kesalahan dari pihak perbankan di dalam menyalurkan kredit. Entah itu misalnya tidak patuh pada know your customer atau KYC, ya, ataupun misalnya ada kesalahan di dalam pemberian kredit yang tidak patuh atau tidak taat pada yang 5C. 5C kemarin kan ada karakter, kemudian juga kapital, kemudian juga kolateral, dan seterusnya. Mungkin di sini faktor 5C ini juga bisa menjadi determinan penentu risiko kredit. Nah, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad tadi, hasil studi juga menunjukkan bahwa leverage atau hutang tidak memiliki hubungan dengan risiko kredit dan kenaikan provisi kredit adalah faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi risiko kredit. Nah, di dalam penelitian ini juga terkadang leverage ini kan hutang ya teman-teman. Belum tentu hutang itu, kalau misalnya nasabahnya itu hutangnya besar, bisa mempengaruhi risiko gagalnya kredit. Akan tetapi di dalam penelitian Ahmad tuh leverage itu nggak berpengaruh signifikan. Jadi bukan faktor penentu terjadinya kredit, apa risiko kredit atau gagal kredit teman-teman. Bahkan di dalam penelitian ini adalah faktor manajemen lah
yang menentukan kalau misalnya faktor utamanya eh, yang bisa mengakibatkan gagal kredit atau risiko kredit itu adalah faktor manajemen data dari pihak si banknya tersebut gitu ya. Nah, kemudian di sini jenis-jenis kredit kan sudah kita bahas ya minggu kemarin. Ada yang dari tujuan penggunanya seperti kredit konsumtif, produktif, jangka waktu, ada jangka pendek, panjang, kemudian juga menengah ya. Jadi kita tidak usah bahas lagi. Kemudian juga ada yang berdasarkan jaminannya, ada yang memakai jaminan, ada yang tidak. Kemarin sudah kita bahas ya di sesi 14 sebelumnya. Tujuan-tujuan kredit juga kita sudah bahas kemarin gitu ya. Jadi di sini kita hanya fokus pada yang namanya macam-macam resiko kredit gitu ya. Jadi jenis-jenis atau macam-macam resiko kredit itu ada apa aja sih? Di sini ada risiko konsentrasi kredit, ada risiko akibat kegagalan pihak lawan atau nasabah kredit di sini, ya. Kemudian juga ada macam-macam kredit berdasarkan karakteristiknya. Nah, di sini kalau kita lihat macam-macam risiko kredit, kalau kita lihat dari risiko konsentrasi kredit, di sini risiko yang timbul akibat konsentrasi penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak ataupun industri, sektor dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit. Jadi misalnya dari jenis-jenis kredit tadi gitu ya, kan jenis kredit itu ada macam-macam ya. Ada kredit usaha rakyat, ada kredit KPR, kemudian ada kredit korporasi, dan lain-lainnya. Misalnya hanya terkonsentrasi pada kredit perumahan rakyat gitu ya misalnya. Hanya di situ saja gitu. Kemudian misalnya negara mengalami resesi ekonomi atau ekonomi sedang turun. Banyak misalnya nasabah KPR itu yang tidak bisa melunasi cicilannya. Nah, kalau misalnya konsentrasinya di sini, di dalam kredit KPR, maka bukan tidak mungkin bank tersebut akan kolaps atau bangkrut gitu ya. Dan juga misalnya berpengaruh pada pembayaran bunga tabungan pada nasabah tabungan gitu. Jadi alangkah baiknya kredit itu tidak terkonsentrasi pada satu jenis saja, akan tetapi didiversifikasikan ke berbagai jenis kredit untuk menanggulangi atau memitigasi risiko yang akan timbul akibat dari risiko kredit. Tuh, teman-teman. Nah, kemudian juga ada risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan. Nah, di sini yang dimaksud adalah timbul karena pihak lawan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Nah, kalau dari pihak lawan ini macam-macam ya. Misalnya eh, usahanya itu bangkrut atau usahanya sepi, atau misalnya kalau karyawan tiba-tiba di PHK atau dipecat, ya kan? Kemudian tidak bisa apa namanya melanjutkan cicilan dan melunasi kreditnya. Nah, ini kalau misalnya dari pihak lawan ya atau dari si nasabah kredit itu sendiri. Nah, kalau konsentrasi kredit ini dari pihak perbankannya, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian macam-macam risiko kredit di sini menurut karakteristiknya dipengaruhi oleh pergerakan nilai seperti nilai pasar, gitu ya. Makanya kan di sini kredit itu kan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga acuan, gitu ya, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kan. Nah, kalau misalnya tingkat suku bunga BI-nya itu sedang tinggi, biasanya orang malas gitu ya untuk apa namanya mengajukan kredit karena bunganya itu sangat besar. Tapi ketika bunga kreditnya itu ditekan, orang jadi tertarik gitu. Wah, mumpung bunga kreditnya murah nih, minjem ah gitu buat modal usaha dan seterusnya. Kemudian juga ada nilai wajar transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu. Misalnya di sini adalah terkait apa namanya kebijakan politik pemerintah. Misal contoh sekarang kan lagi banyak program Presiden Prabowo itu untuk makanan bergizi atau MBG, ya kan? Nah,
Banyak nih misalnya yang ngajuin kredit ke bank untuk menjadi SPPG-nya atau sentra pelayanan pemenuhan gizinya gitu kan. Sekarang banyak kan ya dekat-dekat sekolahan itu SPPG gitu ya, untuk apa namanya memasak makanan bergizi tadi gitu teman-teman. Nah, misalnya bisa dipengaruhi oleh variabel tersebut. Ada juga yang transaksi yang menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan atau akibat misalnya wah sekarang lagi happening kripto nih. Orang pada minjem kredit untuk trading atau investing di kripto, kemudian untuk bayar cicilannya adalah hasil dari trading atau cuan dari kripto misalnya ya. Kan ada juga kan orang tuh nekat gitu ya minjem uang untuk trading gitu ya. Kemudian yang terakhir, karakteristik risiko bersifat bilateral, yaitu yang pertama dalam hal ini wajar kontrak bernilai positif, maka lembaga keuangan terekspos risiko kredit dari pihak lawan. Dan yang kedua, bila nilai wajar kontrak bernilai negatif, maka pihak lawan terekspos risiko kredit dari lembaga keuangan. Nah, kalau ini yang terkait BI checking, ya, BI checking. Ataupun misalnya slick ya kalau sekarang itu. Nah, selik atau BI checking itu kan macam-macam jenisnya ya. Ada yang call satu, kemudian call 2 sampai dengan call 5 terakhir itu. Nah, di sini bukan berarti yang call satu 2 3 4 sampai 5 ini tidak bisa diberikan kredit. Akan tetapi misalnya bank itu memaksakan gitu ya. Udah mah tahu si nasabah tersebut di call satu gitu misalnya, ah ini kan baru telat bayar aja, belum gagal bayar gitu ya, kebetulan dia agunannya tinggi gitu. Apa namanya, kasih lagi aja pinjaman. Nah ini juga beresiko gitu ya sebetulnya. Oke, kemudian kita langsung aja ke perhitungan kredit teman-teman. Nah di sini untuk perhitungan kredit sendiri kalau kita lihat di sini ya, ini contohnya. Nah di sini misalnya di dalam perhitungan kredit di sini kalau kita lihat untuk menghitung dampak mitigasi risiko kredit misalnya, eh, si perbankan harus memiliki atau misalnya harus mengajukan kepada nasabahnya itu harus memiliki agunan. Nah, agunan ini digunakan untuk apa? Untuk jaminan ketika misalnya si nasabah kredit ini gagal bayar. Nah, bagaimana cara menghitung dampak mitigasi risiko kredit gitu ya atas agunan yang dimaksud? Nah, kita dapat menggunakan konsep loan to value atau loan atau LTV. Nah, LTV ini digunakan untuk menilai seberapa besar kredit yang diberikan dibandingkan dengan nilai agunannya. Misalnya, eh, data perbankan memiliki data misalnya debitur X mengajukan kredit sebesar 500 juta dan agunannya adalah sebesar 400 juta misalnya. Dan debitur Y memiliki kredit 800 juta, akan tetapi nilai agunannya hanya 600 juta. Nah, total nilai agunan hanya sebesar 1 miliar, akan tetapi total jumlah kredit dari debitur X dan Y ini totalnya adalah 1,3 miliar. Nah, jadi nilai agunannya itu tidak sebanding dengan nilai kreditnya. Nah, kita hitung LTV-nya di sini atau loan to value-nya. Caranya adalah yang pertama LTV itu adalah rumusnya kredit dibagi dengan agunan dikali dengan 100%. Nah, misalnya untuk debitur X tadi kan jumlah kreditnya 500 juta di sini, kemudian agunannya adalah 400 juta. Dikali 100%, hasilnya 125%. Kalau untuk debitur Y, di sini untuk kreditnya adalah 800 juta dan agunannya 600 juta. Dikali 100%, totalnya adalah 133,3%. Nah, di sini di kedua debitur ini, entah itu debitur X dan debitur Y, LTV-nya di atas 100%. Nah, menunjukkan bahwa kredit yang diberikan lebih besar dibandingkan nilai agunan, sehingga terdapat risiko kredit yang belum sepenuhnya tercover oleh agunan tersebut. Gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini agunannya lebih kecil ketimbang nilai kreditnya. Nah, kesimpulannya
Agunan tidak cukup untuk menutupi seluruh kredit yang diberikan karena LTV lebih dari 100%. Total risiko kredit yang tidak tercover agunan adalah 300 juta. Dampak mitigasi risikonya, yaitu bank tetap memiliki risiko 300 juta meskipun telah ada agunan. Bank dapat mengambil langkah tambahan seperti meminta tambahan jaminan atau menaikkan suku bunga untuk mengkompensasi risiko yang tinggi. Nah, jadi di sini kalau misalnya nilai agunannya itu lebih kecil ketimbang nilai kreditnya, gitu ya, nilai kreditnya itu lebih besar ketimbang agunannya. Nah, di sini bank untuk dampak mitigasi risikonya adalah meminta tambahan agunan yang minimal setara dengan jumlah kredit yang diminta. Kalau misalnya jumlah kreditnya 500, minimal agunannya juga 500 dong, gitu ya. Atau misalnya walau si nasabah kreditnya tidak memiliki agunan lain gitu ya, tapi dia benar-benar butuh kreditnya itu sebesar nilai nominal tersebut misalnya, bank juga dapat mengambil langkah tambahan yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga kreditnya. Yang tadinya misalnya kalau agunannya sesuai dengan jumlah kredit yang diminta itu misalnya 10%. Tapi karena ini nggak sesuai, ditinggikan gitu ya, jadi 15%. Karena bank menanggung resiko gagal bayar dan juga agunannya kecil gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk perkuliahan sesi 15 kita hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya harus segera ke apa namanya ke ONJ untuk menghadiri sidang terbuka eh, teman S3 saya gitu ya, teman-teman. Dan jangan lupa kerjakan latihan soal sesi 15-nya karena absensi saya akan lihat dari pengumpulan latihan soal. Kemudian juga jangan lupa di hari Senin tanggal 26 Januari 2026 jam 8 pagi kita akan ada kuliah pengganti. Di sana kita akan bahas terkait kisi-kisi soal UAS dan juga untuk link Zoom-nya saya akan berikan nanti di WA group RM01 gitu ya di mata kuliah manajemen perbankan. Baik, kalau begitu saya akhiri teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.